Asiniroha madihamu doho dame na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita menaikkan pujian, berdoa, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pasti pernah mengalami masalah. Masalah, sakit penyakit, penderitaan, kesesakan, pergumulan, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui dan sadari bahwa semuanya itu adalah bagian dari kehidupan manusia selama berada di tengah-tengah dunia ini. Berbicara tentang masalah dan penderitaan, tidak seorang pun yang rela mengalaminya. Walaupun kenyataan hampir semua orang pernah menderita, tapi tidak pernah ada yang mengharapkan itu terjadi bagi dirinya. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari. Bahkan ia begitu saja datang tanpa diundang. Sekalipun kita berusaha untuk lari menghindari, pada akhirnya ia datang juga dan melanda kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara yang kekasih, saat ini kita hidup di hari-hari akhir di mana Tuhan hendak memurnikan umatnya. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di provinsi Kerajaan Roma. Mereka yang sedang berada di dalam penindasan Kaisar Nero. Selain itu, mereka juga diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikan-majikan mereka. Lalu bagaimanakah sikap mereka menghadapi tekanan dari negara dan ketidakadilan dari majikan mereka? Petrus menasihati agar mereka jangan melawan apalagi membalas dendam. Tuhan berkenan bila mereka menderita dengan sabar oleh karena iman mereka. Dan dalam penjelasan ini, pikiran Petrus tertuju kepada salib. Di ayat yang ke-21 dia mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus tidak berdosa, namun waktu dia dihina, dia tidak melawan. Dia menerima bahkan menyerahkan mereka yang menyalibkannya di dalam doa. Ia meninggalkan sebuah teladan bagi kita. Ikut teladan Kristus berarti kita harus menyesuaikan hidup kita menurut teladannya. Memang tidak mudah untuk tunduk dan menahan diri. Pada saat kita mengalami perlakuan yang tidak adil, sangatlah sulit bagi kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Natur kita adalah membalas yang jahat dengan kejahatan yang sama. Kita sulit untuk mengalah dan tidak mau untuk dirugikan. Kita sangat cepat membalas diri atau membela diri. Kalau kita terpukul jatuh, maka kita akan segera bangkit untuk memberi balasan. Sebagaimana iman Kristen mengajarkan
bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka Petrus pun mengingatkan pembaca suratnya dan kita saat ini agar ikut jejak Kristus. Penderitaan yang Yesus alami merupakan sebuah penggenapan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan ayat 9. Bagian ini juga memberitahukan kita bahwa penderitaan yang kita alami merupakan sebuah panggilan hidup sebagai orang percaya untuk mengikuti jejak Yesus. Dari Yesuslah kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana ketika Yesus dicaci maki, tetapi tidak membalas dengan cacian makian. Yesus menderita tetapi dia tidak mengancam. Malahan Yesus menyerahkan dirinya kepada pemeliharaan Allah yang menghakimi dengan adil. Yesus murni tidak berdosa, maka dia sanggup menebus kita dari dosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkannya. Dalam pembenaran itulah kita dimurnikan. Penderitaan adalah bagian dari proses pemurnian itu. Sebab itu, melalui penderitaan orang percaya didorong untuk semakin mengandalkan Tuhan. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewati. Penderitaan bisa saja terjadi karena perbuatan iblis. Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Adalah tugas kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia, iblis, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara umatnya, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis karena dosa dan pelanggaran kita. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk dan menguasai kita sehingga kita menderita. Masalah dan penderitaan bisa terjadi karena seizin Tuhan, karena dia hendak memurnikan kita. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan, kita akan sadar bahwa kita tidak sendirian menghadapinya. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, selalu ada maksud mulia daripada Tuhan bagi kita. Karena itu, tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar tetap setia dan terus mengikuti teladan Yesus dalam menghadapi banyaknya cobaan dan penderitaan di tengah-tengah hidup kita. Ingatlah, dahulu kita adalah domba yang tersesat, namun sekarang kita telah kembali karena kasih gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus sang pemelihara jiwa kita. Saudara yang kekasih, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.